Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adadi Nur Fariski dengan NIM akhir 2069, dan perkenalkan juga teman saya yaitu Riki Aji Pramesta dengan NIM akhir 2049. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen public relation dalam hal membangun citra yang tercermin baik dalam produk-produknya. Di sini saya akan memilih produk dari perusahaan Unilever. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu faktor-faktor apa yang harus diketahui dalam pembentukan brand image yang kuat sebagai berikut. Yang pertama, menentukan visi misi dan target pasar. Perusahaan yang belum mengetahui dengan jelas visi misinya akan mengalami kesulitan dalam menentukan langkah yang akan diambil. Selain itu, perusahaan juga tidak akan maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan visi misi yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, Unilever sendiri memiliki visi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Sedangkan misinya meningkatkan vitalitas dalam kehidupan. Perusahaan senantiasa berupaya untuk memenuhi 38 kebutuhan nutrisi, kebersihan, dan perawatan tubuh sehari-hari dengan produk-produk dan pelayanan yang membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup. Perusahaan juga berupaya menginspirasi masyarakat untuk melakukan setiap tindakan kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan. Produk pertama yang dikeluarkan Unilever adalah Sunlight yang dirilis di Britania Raya. Peluncurannya saat itu sangat inovatif dan memiliki tujuan yang mulia untuk mempopulerkan kebersihan dan menjadikan kebersihan sebagai sesuatu yang layak dimiliki oleh orang biasa. Lalu yang kedua, menentukan karakter. Karakter merupakan ciri khas yang membedakan identitas perusahaan dengan perusahaan lain. Adanya perbedaan ini akan membantu perusahaan agar lebih dikenal oleh publik. Unilever memiliki banyak ciri khas yang unik. Kita ambil salah satu contoh saja, yaitu produk Unilever merupakan produk yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan usahanya dalam mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan. Hal tersebut tentu dilakukan untuk menjaga kestabilan dari ekosistem alam serta pencegahan terhadap perubahan iklim yang ekstrim. Langkah berani dari Unilever ini menjadikan sebagai perusahaan ramah lingkungan nomor satu di dunia. Pada sebuah rapat Paris Agreement, Unilever juga mengajak para perusahaan lainnya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Dalam pertemuan tersebut, para perusahaan diajak untuk menahan pemanasan global hingga kisaran dari 2 derajat Celcius. Untuk menunjang aksinya, Unilever juga telah mengakuisisi perusahaan ramah lingkungan lainnya, misalnya Blue Air dan juga Dollar Shave Club. Keikutsertaan Unilever dalam menjaga lingkungan tetap sehat menjadikan banyak orang semakin percaya terhadap setiap kualitas dari produk Unilever, yang sekaligus sebagai perwujudan dalam merealisasikan visi dan misinya. Keren kan Unilever? Nah, yang ketiga ini adalah brand message delivery. Setelah menentukan karakter, penting bagi perusahaan untuk menyampaikan karakter yang telah dipersiapkan kepada pembeli. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, misalnya pembuatan logo, terus content marketing, hingga menciptakan karakter maskot dan slogan. Unilever sendiri juga menggunakan seluruh metode di atas. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu logo. Sebagai pengguna dari produk Unilever, tentu kita sudah cukup familiar dengan logo huruf U yang terdapat pada brand Unilever. Jika kita perhatikan pada logo U tersebut, pada Unilever tersebut, logo tersebut itu membentuk susunan dari berbagai macam elemen dan simbol yang memiliki makna yang berbeda-beda. Jumlah dari elemen yang membentuk logo tersebut yaitu sebanyak 25 simbol, dengan setiap makna dari simbol tersebut menunjukkan mengenai visi, misi yang dimiliki oleh Unilever dalam mengembangkan setiap produknya. Beberapa elemen yang akan Anda temukan dalam logo Unilever tersebut seperti yang pertama adalah cairan. Elemen ini menunjukkan makna dari hubungan antara air bersih dan juga kemurnian. Setiap produk alat pembersih yang telah diproduksi oleh Unilever tentu mampu membersihkan berbagai macam kotoran hingga kembali bersih dan juga murni. Yang kedua, bibir
menunjukkan simbol dari sebuah kecantikan dan penampilan menarik. Produk perawatan yang dimiliki Unilever dapat memancarkan aura kecantikan yang dapat dimiliki. Perihal produk makanan juga dilengkapi dengan cita rasa yang begitu lezat dan dapat memanjakan bibir Anda. Terus ada gambar ikan. Ikan menunjukkan simbol dari sebuah makanan yang segar, di mana setiap produk makanan yang diproduksi oleh Unilever menggunakan bahan makanan yang segar dan juga bergizi. Lalu ada juga gambar tangan menunjukkan simbol sensitivitas dan juga sentuhan, di mana hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Unilever yang ingin memberikan berbagai macam produk berkualitas untuk para konsumennya. Berbagai macam produk Unilever juga bermaksud untuk memberikan yang terbaik bagi para konsumen. Lalu yang terakhir ada daur ulang, menunjukkan bahwa Unilever menjadi salah satu perusahaan yang menjaga kelangsungan hidup lingkungan dengan baik, di mana setiap produk yang diproduksi oleh Unilever tidak akan mengganggu kelangsungan hidup lingkungan. Perusahaan yang ramah terhadap lingkungan menjadi ciri khas dari perusahaan Unilever. Selain kelima elemen tersebut, terdapat juga 20 elemen lainnya yang bisa ditemukan pada logo Unilever. Dengan melihatnya lebih seksama, gabungan antar elemen yang membentuk huruf U menjadi daya tarik tersendiri dari logo Unilever itu sendiri. Lalu selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah melakukan promosi. Promosi merupakan upaya perusahaan dalam menyebarluaskan hasil kerja perusahaan dalam merancang sebuah brand di hadapan khalayak ramai melalui komunikasi dalam bentuk konten marketing. Dengan dilakukannya promosi secara masif diharapkan mampu untuk menarik ketertarikan para konsumen untuk membeli produk-produk kami. Unilever sejak pertama kali berdiri telah berkomitmen untuk menciptakan produk yang dapat dijadikan solusi untuk para khalayak dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dibuktikan selama puluhan tahun produk Unilever selalu menguasai pangsa pasar, baik itu secara global ataupun di Indonesia. Yang dimana hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa produk Unilever benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya melakukan promosi produk, Unilever juga melakukan promosi dalam penguatan kepatuhan terhadap kode etik. Hal ini dibuktikan dalam integritas bisnisnya. Unilever akan terus menegakkan dan mempromosikan Speak Up Channel secara luas sebagai salah satu saluran komunikasi antara Unilever dan karyawan, konsumen, dan mitra. Yang kelima, meneruskan konsistensi. Unilever sendiri telah berkomitmen pada setiap tahunnya untuk selalu konsisten dalam meningkatkan Corporate Sustainability Responsible atau CSR. Misalnya pada tahun 2020 dengan keadaan dimulainya pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan laba perusahaan. Akan tetapi Unilever tetap hadir untuk masyarakat dan negara yang direpresentasikan melalui tindakan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal ini perlu diketahui oleh para khalayak bahwa setiap orang yang bekerja di Unilever, baik secara global atau di Indonesia, harus menjunjung tinggi standar etika sebagaimana dinyatakan dalam pedoman prinsip bisnis Unilever. Unilever terus mencari cara baru untuk mengoptimalkan kinerjanya dan mewujudkan tujuan Unilever, sembari memenuhi tanggung jawabnya kepada semua pemangku kepentingan terhadap Unilever. Dalam konteks CSR, Unilever memiliki 3 prinsip bisnis, yaitu manfaat sosial, mengurangi jejak lingkungan, dan pertumbuhan bisnis. Dengan 3 prinsip tersebut, pada akhirnya Unilever membuat aturan bernama Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. USLP adalah sebuah cetak biru untuk pertumbuhan berkelanjutan menuju tujuan dan visi bisnis kami. Tujuan keseluruhan dari USLP adalah untuk melepaskan pertumbuhan dari dampak negatif kegiatan usaha kami terhadap lingkungan seraya meningkatkan dampak sosial positif kami.
Dalam mempertahankan konsistensi Unilever dalam melakukan CSR, Unilever pada tahun 2020 memiliki 3 topik utama dalam melakukan CSR, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan meningkatkan kehidupan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, Unilever akan membantu lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia untuk mengambil tindakan guna meningkatkan kesehatan mereka. Lalu dalam upaya mengurangi dampak terhadap lingkungan, Unilever akan mengurangi jejak lingkungan yang dihasilkan dari pembuatan dan penggunaan produk kami hingga separuhnya seraya tetap mengembangkan bisnis. Yang terakhir yaitu dalam upaya meningkatkan kehidupan. Unilever akan meningkatkan. 1, 2, 3. Ya, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen public relation dalam hal membangun citra baik dalam produk-produknya ataupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Sebelumnya sudah kami sampaikan mengenai 5 hal yang dapat membangun citra baik dalam produk ataupun dalam hal lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan.